Pernah nggak sih lo nanganin pasien keluhan nyeri punggung bawah, terus udah lo kasih latihan stabilisasi core yang paling textbook, udah lo rilis ototnya pelan-pelan, tapi nyerinya, nggak hilang-hilang. Sering banget kan kejadian kayak gitu di klinik. Nah iya, terus lo pulang, buka jurnal, ngerasa, gagal jadi visio, dan mulai mempertanyakan pilihan hidup lo masuk jurusan ini. Tenang aja, lo nggak sendirian kok. Benar, dan di sesi eksplorasi bareng di Next Gen Visio kali ini, kita bakal bongkar tuntas kenapa hal itu bisa terjadi. Ya, dan kenapa jawabannya mungkin nggak ada di buku anatomi lo. Ini titik masuk yang sangat relevan sih buat realita harian kita di klinik. Seringkali masalahnya tuh memang bukan pada teknik manual yang kurang presisi. Atau dosis latihannya yang salah hitung ya. Tepat. Ada semacam gambaran buram di balik pasien tersebut yang sering luput dari asesmen standar kita. Nah, dari materi sumber yang kita bedah kali ini, ada satu studi kasus yang pas banget. Oke, coba ceritain kasusnya gimana? Jadi, ada pasien perempuan umur 50 tahun datang dengan rujukan nyeri sakroiliak atau area panggul yang menjalar ke kaki. Kalau di atas kertas, intervensinya kan kelihatannya lurus-lurus saja ya. Standar banget kan itu. Kita lihat mekanikanya, ada instabilitas, ya udah, langsung kita hajal pakai aktivasi core. Kelar urusan. Tapi, ketika asesmennya diperlebar, ada fakta yang jauh lebih kompleks. Pasien ini ternyata punya riwayat fibromyalgia, terus anxiety, dan dia susah tidur. Rata-rata cuma dapat 4 jam semalam. Gila, 4 jam doang. Iya. Belum lagi dia kerja full time sambil merawat ibunya yang sakit keras, dan tiap hari makannya makanan instan. Karena udah terlalu capek buat mikirin nutrisi kan? Bener banget, beban sistemik pasien ini tuh masif banget. Jadi pertanyaannya, seberapa masuk akal kita berharap intervensi mekanikal kayak latihan otot perut 30 menit bisa membalikan efek dari stres kronis dan kurang tidur ekstrim yang terjadi 24 jam sehari? Iya, nggak akan menang lah. Latihan core jelas nggak akan menang melawan kurang tidur kronis. Makanya, misi kita di sesi kali ini tuh jadi krusial banget. Setuju. Kita bakal ngupas tuntas soal lifestyle medicine dalam praktek fisioterapi. Kenapa kita, terutama para fisio muda yang nanti bakal banyak terjun jadi first contact practitioner di puskesmas, punya posisi paling strategis buat isu ini. Dan pastinya gimana cara kita mengaplikasikannya secara nyata di lapangan. Untuk menempatkan lifestyle medicine ini di proporsi yang pas, kita tarik dulu ke data makronya ya. Boleh, gimana tuh datanya? 80% penyakit kronis di era modern kayak obesitas, diabetes tipe 2, sampai penyakit kardiovaskuler itu dipicu oleh gaya hidup. Ini bawa kita pada konsep epigenetik. Epigenetik. Ini yang soal gen kita bisa nyala mati, itu kan? Betul. Sederhananya, DNA yang kita bawa dari lahir itu umbukan takdir mutlak. DNA kita punya semacam saklar di atasnya. Melalui proses biokimia yang namanya metilasi, kelompok metil bisa nempel pada gen dan mematikan gen tertentu. Oh, atau sebaliknya ya, demetilasi bisa menyalakannya. Tepat. Berarti kalau selama ini kita mikir genetik itu ibarat cetak biru rumah yang udah fix, ternyata genetik itu lebih mirip playlist musik ya? Nah, analogi yang bagus tuh. Iya kan? Kayak lagu-lagunya tuh udah ada di handphone kita, tapi gaya hidup kita yang nentuin lagu mana yang di-play, mana yang di-skip, dan mana yang volumenya dimaksimalkan sampai pol. Analogi playlist itu akurat banget. Gaya hidup, tingkat stres, jenis diet, dan kualitas tidur itu adalah tangan yang neken tombol play atau mute pada gen yang memicu inflamasi dan penyakit. Masuk akal. Karena itulah, pemahaman lama yang membatasi fisio cuma ngurusin otot, tulang, dan sendi itu udah old school banget. Movement system atau sistem gerak manusia itu nggak berdiri di ruang hampa. Benar. Semuanya nyambung. Kemampuan otot buat berkontraksi dan jaringan buat menyembuh itu didikte langsung oleh sistem kardiovaskuler yang suplai darah, endokrin yang ngatur hormon, dan syaraf otonom yang respons stres. Oke. Gue paham konsep genetik dan koneksi sistemiknya. Tapi, gue mau challenge keras di sini nih. Silahkan, tantang aja. Apalagi kalau kita bawa ini ke realita lapangan ya. Buat fisio yang kerja di puskesmas atau rumah sakit, dinamika antara profesi itu kan sensitif banget ya, bro? Iya sih, memang kadang suka ada gesekan. Nah, kalau gue sebagai fisio mulai nanya-nanya soal stres keluarga, atau
bahas soal gula darah dan diet, dokter kan bisa aja mikir loh, ini kan ranah medis gue, terus ahli gizi bisa tersinggung dong. Dikira kita ngambil lahan mereka ya? Iya, kok visio ngatur-ngatur makan? Gimana sih kita navigasi politik klinik ini biar nggak dibilang out of scope atau melangkahi kompetensi profesi lain? Tantangan di lapangan emang seringnya datang dari batasan profesi yang disalahpahami. Kuncinya itu ada pada framing atau bingkai edukasi kita. Maksudnya framing gimana tuh? Asosiasi Fisioterapi Amerika atau APTA sendiri udah ngeluarin statement resmi loh. Mereka bilang kalau nutrisi dasar, kualitas tidur, dan manajemen stres itu 100% masuk dalam scope of practice fisioterapi. Serius? Masuk secara resmi ya? Iya, tapi garis batasnya ada di sini. Kita membahas gaya hidup bukan untuk mendiagnosis penyakit penyertanya atau mengganti pengobatan mereka. Oh, oke. Kita nggak menyusun defisit kalori, kita nggak bikin menu diet harian buat pasien diabetes, atau meresepkan antidepresan. Kalau itu jelas melanggar batas. Berarti kita menarik benang merahnya secara spesifik ke urusan movement dan pain aja ya? Persis banget. Kayak kita ngedukasi gimana gula yang mereka makan itu menghambat penyembuhan ligamen lutut yang lagi kita tangani hari itu. Gitu ya? Tepat. Kita memposisikan edukasi itu murni demi keberhasilan intervensi fisioterapi kita sendiri. Misalnya, kita bilang, Bapak, ligamen lutut yang robek ini butuh suplai nutrisi yang baik biar bisa nyambung lagi. Nah iya, bahasa yang gampang dicerna pasien. Terus kita lanjutin, kalau gula darah Bapak terus tinggi, peradangannya nggak akan turun. Jadi latihan dan terapi yang saya berikan, nggak akan banyak hasilnya. Pendekatan yang elegan sih ini. Pendekatan kayak gini justru sangat dihormati oleh profesi lain, karena kita menunjukkan pemahaman holistic care tanpa ngambil alih ranah intervensi spesifik mereka. Masuk akal banget. Ini tuh semacam jembatan komunikasi ya, supaya pasien sadar terapi fisik aja nggak cukup kalau fondasi biologisnya rapuh. Benar. Dan ngomong-ngomong soal fondasi yang rapuh, Ya, di materi yang kita bedah disebut ada 3 kuda hitam penghambat kesembuhan yang paling sering menyabotase proses rehab di klinik. Tidur, stres, dan nutrisi. kuda hitam yang sering dilupain fisio nih. Coba deh kita bedah mekanismenya satu persatu, biar kita tahu persis apa yang sebenarnya terjadi di level seluler. Kita mulai dari tidur dulu deh. Boleh. Banyak yang ngira kurang tidur dampaknya tuh cuman sebatas kelelahan fisik atau kurang fokus pas kerja. Padahal secara neurofisiologis, kurang tidur secara literal memodifikasi gimana sistem saraf pusat memproses sinyal rasa sakit. Maksudnya bikin kita lebih cengang nahan sakit gitu. Kasarnya gitu, ada eksperimen klinis yang sangat krusial di materi kita. Orang-orang sehat yang nggak punya riwayat nyeri kronis apapun dipantau ambang batas nyerinya. Oke, terus diapain tuh orang-orang sehatnya? Mereka dibiarkan nggak tidur hanya selama 1 malam. Cuma 1 malam. Keesokan harinya, pas dites lagi, ambang batas nyeri mereka anjlok secara signifikan. Bentar, hah? Cuma butuh 1 malam buat bikin tubuh mereka jauh lebih sensitif terhadap rasa sakit. Iya, hanya 1 malam. Mekanisme di baliknya itu melibatkan kerusakan sementara pada sistem Condition Pain Modulation atau disingkat CPM di otak. CPM? Yang CPM ini adalah jalur descending alami tubuh kita untuk menghambat rasa sakit. Oh, conditioned pain modulation ini yang konsep dasarnya nyeri menghambat nyeri kan? Betul. Lo ada contoh yang gampang nggak? Analogi paling gampang tuh kalau lo kepentok ujung meja. Respons refleks lo pasti langsung mengusap-usap atau menekan keras area yang kepentok itu kan. Nah iya, refleks alami banget itu. Input sensori dari usapan dan tekanan itu naik ke otak dan secara efektif memblokir sebagian sinyal tajam dari benturannya. Itu kan kerjanya CPM. Contoh yang sempurna. Nah, sekarang bayangkan sistem alami yang bertugas meredam sinyal nyeri tersebut tiba-tiba mogok kerja karena kurang tidur. Otak kehilangan remnya. Pantesan ya. Inilah alasannya kenapa pasien dengan insomnia kronis sering datang ke klinik fisioterapi dengan keluhan nyeri otot difus. Yang sakit sekujur badan itu ya? Iya, atau myofascial pain syndrome yang nggak kunjung sembuh. Tubuh mereka kehilangan kemampuan buat menyaring sinyal sensori normal, sehingga aktivitas ringan pun dipersepsikan sebagai rasa sakit yang luar biasa. Wah gila sih. Terus kalau tidurnya udah berantakan, biasanya kan level stresnya juga pasti naik ya. Karena ini kayak siklus yang muter terus. Nggak bisa dipisahin memang. Gimana tuh pilar kedua si stres kronis ini ikut campur ngacauin sistem saraf pasien kita?
Saat kita masuk ke ranah stres kronis, kita berbicara tentang perubahan jalur biokimia dan struktural di otak. Dalam kondisi stres akut, peningkatan kortisol itu kan wajar dan protektif ya. Buat fight or flight response kan? Betul. Tapi saat stres itu berkepanjangan, misalnya karena beban kerja, masalah finansial, atau merawat keluarga yang sakit kayak kasus di awal tadi, nah kadar inflamasi sistemik meningkat. Ada satu pathway atau jalur metabolisme yang sangat menarik di sini. Apa tuh? Jalur metabolisme triptofan. Tunggu. Triptofan itu asam amino esensial yang biasanya jadi bahan baku utama buat bikin serotonin kan? Hormon yang meregulasi mood, bikin kita rileks dan merasa aman. Seharusnya begitu. Tapi saat tubuh mengalami inflamasi akibat stres kronis, jalur pembentukan serotonin ini dibajak. Dibajak gimana maksudnya? Triptofan tidak diubah menjadi serotonin, malah dipecah menjadi produk sampingan neurotoksik yang disebut asam kulinolat atau quinolinic acid. Neurotoksik? Serius loh? Berarti dia ngerusak jaringan saraf dong? Terutama di area hipokampus, asam kulinolat ini nyebabin atrofi atau penyusutan pada hipokampus. Hipokampus menyusut? Wah, bahaya tuh. Masalahnya, dalam konteks fisioterapi, hipokampus bukan cuma pusat memori loh, ia punya peran krusial dalam menghambat persepsi nyeri berdasarkan konteks. Nyeri berdasarkan konteks? Ya, hipokampus membantu otak memutuskan apakah suatu sinyal sensori itu benar-benar ancaman serius atau bukan. Bisa lo kasih gambaran gimana inhibisi nyeri berdasarkan konteks ini bekerja di kehidupan nyata nggak? Biar lebih kebayang. Misalnya gini, pasien kita lagi jalan di kebun, terus kakinya tergores ranting kering. Input sensori kan langsung lari ke otak tuh. Oke. Hipokampus yang sehat akan dengan cepat mengevaluasi konteksnya. Oh, ini cuma ranting. Kita lagi ada di kebun sendiri. Ini bukan ancaman serius. Hasilnya, rasa sakit yang muncul sangat minim dan cepat hilang. Oh, paham. Terus kalau hipokampusnya rusak? Nah, pada pasien stres kronis yang hipokampusnya mengalami penyusutan akibat asam kulinolat tadi, konteks ini gagal dievaluasi. Berarti otaknya panik dong? Banget. Goresan ranting itu dipersepsikan oleh amigdala sebagai ancaman masif. Seolah-olah kakinya robek besar. Wah, itu ngejelasin banyak banget hal di klinik. Wajar ya kalau ada pasien datang dengan otot upper trapezius atau area leher yang tegang banget, spasme parah. Iya, kaku kayak batu kan? Terus pas kita rilis pakai jarinya aja, disentuh dikit, rasanya sakit luar biasa. Padahal tekanannya ringan banget. Reaksinya berlebihan banget. Otaknya terus-terusan nembakin alarm bahaya karena software evaluasi risikonya, si hipokampus itu lagi error gara-gara stres. Dan mekanik error itu nggak bisa diperbaiki cuma dengan nambah tekanan pijatan atau stretching lebih keras. Pasien tersebut butuh regulasi sistem saraf otonom. Benar. Mereka butuh manajemen stres agar pathway triptofannya kembali normal dan hipokampusnya bisa memulihkan fungsi rem kontekstualnya. Tunggu benar. Sebelum kita makin jauh menganalisis kebiasaan buruk pasien, time out bentar buat para fisio muda yang lagi denger ini. Kenapa? Cortisol and posture check, POV. Coba bayangin, lo lagi stasi rumah sakit, tidur cuma 3 jam gara-gara begadang ngerjain laporan kasus atau clinical reasoning. Valid banget ini kejadian tiap hari. Paginya lo nenggak es kopi susu literan biar melek. Gula darah lo spike, bahu lo sekarang pasti lagi naik sebelah, nempel ke telinga gara-gara tegang merhatiin obrolan ini kan? Sambil nahan napas biasanya. Terus besoknya di klinik, lo dengan pedenya mau ngedukasi pasien soal pentingnya sleep hygiene dan relaksasi sistem saraf. Ayo dong, walk the talk. Kena mental nggak tuh? Turunin dulu bahunya, tarik napas panjang yang dalam dari diafragma, exhale pelan-pelan. Lakuin movement snack dulu deh 30 detik. Puter bahu lo, stretch dikit lehernya, baru kita lanjut mikir. Betul, wajib relax. Kan nggak bisa kita nyuruh pasien ngerawat mesin mereka, kalau mesin kita sendiri aja mau meledak. Interupsi yang sangat penting sih ini. Kita sebagai fisio sering jadi contoh terburuk untuk lifestyle medicine itu sendiri. Parah sih emang kita kadang. Nah, kalau sistem saraf udah pada tenang, mari kita lanjut ke pilar ketiga yang sering banget diremehkan dalam pemulihan cedera mekanik. Nutrisi. Nah, gue pengen lo bahas nutrisi ini pakai kacamata mekanisme seluler ya. Oke, menantang nih. Soalnya kalau ngomongin nutrisi, edukasi yang nyampe ke pasien tuh seringnya cuma sebatas. Kurangin manis ya Pak, biar nggak diabetes, atau jangan banyak lemak biar nggak gendut. Cliché banget ya? Iya kan. Jarang banget ada yang ngejelasin bagaimana makanan yang masuk ke mulut bisa bikin lutut yang osteoartritis rasanya tuh makin nyut-nyuta. Mari kita bedah pelan-pelan ke tingkat seluler.
Ketika seseorang mengonsumsi diet yang tinggi karbohidrat olahan, gula tambahan, dan lemak trans, Yang sering disebut standar American Diet atau diet makanan instan itu ya. tepat, tubuh akan memproduksi Advanced Glycation End Products atau AGEs. Senyawa ini, kalau ditambah dengan lonjakan insulin yang terus-menerus, Akibat minum manis-manis terus ya. ya, itu akan memicu makrofag dalam sistem imun untuk melepaskan sitokin proinflamasi seperti TNF-alfa dan interleukin 6. Sitokin proinflamasi ini semacam pembawa pesan kimia yang ngasih tahu tubuh buat meradang kan. Benar. Dan yang paling krusial bagi kita sebagai fisio, sitokin-sitokin ini beredar melalui aliran darah dan memandikan ujung-ujung saraf nociceptor atau reseptor nyeri di seluruh tubuh. Termasuk di lutut atau bahu yang lagi cedera. Terutama di sana. Akibatnya, nociceptor ini mengalami sensitisasi. Ambang batas mereka untuk menembakkan sinyal nyeri menjadi sangat-sangat rendah. Gampang banget kepancing gitu. Iya, gerakan sendi yang normal yang seharusnya nggak menyakitkan sama sekali, tiba-tiba memicu sinyal nyeri yang kuat karena sarafnya udah sangat sensitif akibat peradangan kimiawi dari makanan. Wah, berarti kalau pasien makannya berantakan, terus datang ke kita dengan keluhan nyeri bahu, dan kita cuma fokus ngasih ultrasound atau mobilisasi sendi. Iya, ngandelin alat doang. Itu ibarat kita sibuk nge-upgrade hardware komputer. Kita benerin engsel monitornya, kita ganti keyboardnya, berharap komputernya jadi kencang. Padahal masalahnya bukan di situ. Kan padahal komputernya lambat gara-gara sistem operasinya kena malware atau virus. Nutrisi buruk dan stres kronis inilah malware sistemiknya. Betul sekali. Intervensi mekanik kita, akan maksimal kalau radang selulernya nggak diberesin dari dalam. Analogi hardware dan malware itu sangat presisi. Dan kabar baiknya, malware ini tuh sangat responsif terhadap perubahan. Oh ya, cepat berubah. Sangat. Sumber literatur kita mencatat sebuah eksperimen pada tikus yang ngebuktiin hal ini. Jadi tikus dibagi menjadi beberapa kelompok diet. Terus? Saat kelompok yang diberi diet junk food mengalami cedera jaringan, mereka menunjukkan tingkat nyeri paling parah dan durasi penyembuhan yang paling lambat. Gara-gara sensitisasi nociceptor tadi ya? Betul, tapi ini bagian menariknya. Apa yang terjadi kalau pola makannya diintervensi setelah cedera itu terjadi? Nah itu, apakah udah terlambat buat ngubah diet pas sudah sakit? Inilah temuan yang ngasih harapan besar. Ketika kelompok tikus junk food ini diubah pola makannya ke diet anti-inflamasi setelah cedera terjadi, Wah, telat dong. ternyata kurva pemulihan nyeri mereka melesat tajam. Mereka nggak hanya sembuh lebih cepat, tapi tingkat nyeri mereka akhirnya mengejar dan menyamai kelompok tikus yang selalu makan sehat sejak awal. Serius? Bisa ngejar yang sehat? Bisa. Modifikasi nutrisi kayak memperbanyak omega 3, ngulangin gula olahan, itu punya efek analgesik dan penyembuhan yang sangat kuat, bahkan ketika dimulainya pasca cedera. Wah, gokil. Konsepnya udah jelas banget nih. Mekanismenya make sense. Sekarang, mari kita bawa ini ke ring tinju yang sesungguhnya. Mari, ring tinju klinik. Ya, implementasi di klinik harian. Terutama buat teman-teman fisio yang dinas di puskesmas nih. Tantangan terberat tuh di situ. Lo bayangin, pasien yang datang rata-rata umur pakai BPJS. Umurnya 60-an, keluhan sejuta umat, osteoartritis lutut, tensi tinggi, gula darah di ambang batas. Kombinasi maut tuh. Terus lo mau edukasi mereka soal modifikasi diet atau sleep hygiene. Jawaban mereka biasanya udah template banget, bro. Aduh nak, udah tua, wajarlah lututnya sakit. Kalau makan mah apa aja yang ada di meja, sayang kalau dibuang. Iya, sering banget dengar kalimat itu. Pasien-pasien model begini itu luar biasa batu atau persisten banget dengan gaya hidup mereka. Edukasi ilmiah sekeren apapun sering mental. Nah, gimana strategi nembusnya? Dinamika pasien geriatri di vaskes primer memang punya tantangan unik banget. Tapi disinilah kita harus menyadari satu hal. Fisioterapis itu memiliki satu superpower atau kekuatan absolut yang sangat langka di sistem medis modern saat ini. Kekuatan apa tuh? Waktu. Maksudnya durasi kita berinteraksi langsung sama pasien gitu. Persis. Lo bayangin seorang dokter umum di puskesmas, karena tingginya volume pasien, mungkin hanya memiliki waktu 5 hingga 10 menit per orang. Iya, buat nanya keluhan, diagnosis cepat, terus nulis resep obat kan? Nah, tapi sebagai fisio, kita memiliki privilege menghabiskan 30 hingga 45 menit bersama mereka. Bener juga. Saat kita lagi masang electrical stimulation, atau lagi ngelakuin terapi manual, atau mengawasi koreksi gerakan mereka, kita punya jendela waktu yang panjang.
Ini tuh momen emas untuk mengaplikasikan motivational interviewing atau MI. Oh, motivational interviewing. Ini pendekatan psikologis buat ngubah perilaku tanpa bikin pasien merasa dihakimi atau digurui, kan? Bener sekali. Karena kalau ngadepin pasien tua yang batu terus kita pakai mode ceramah, wah mereka pasti nutup diri sih. Dalam psikologi perubahan perilaku, kita menggunakan kerangka stages of change. Ada 5 fase transisi: pre-contemplation, contemplation, preparation, action, dan maintenance. Oke. Nah, kalau pasien yang bilang wajar sakit karena udah tua, tadi masuknya kemana? Pasien yang ngomong gitu berada di fase pre-contemplation. Mereka belum melihat korelasi antara kebiasaan makan gorengan tiap hari dengan radang di lututnya. Dan kalau kita langsung tabrak dengan instruksi kayak, ibu harus stop makan manis dan gorengan biar lututnya sembuh. Pasti mereka bakal langsung defensif. Bakal nyolot ya. Defensif karena mereka merasa otonominya diserang. Di tahap pre-contemplation, aturan emas motivational interviewing adalah membuang jauh-jauh dorongan untuk berdebat. Oke, no debat. Jangan pernah melabeli mereka sebagai pasien yang tidak patuh. Teknik yang harus digunakan adalah roll with resistance, mengalir bersama penolakan tersebut. Wah, ini menarik. Gimana contoh praktisnya roll with resistance ini sambil kita lagi ngerilis otot paha mereka di bed? Gunakan validasi dan pertanyaan terbuka atau open-ended questions. Alih-alih melarang, kita bisa mulai dengan, "Iya Bu, wajar memang kalau usia bertambah, sendi kerasa lebih kaku." Oh, kita validasi dulu perasaannya ya, biar mereka merasa didengar. Betul. Lalu lempar pertanyaan eksplorasi yang santai. Tapi ngomong-ngomong Bu, dari pengalaman Ibu, seminggu ini lututnya ini kerasa paling nyut-nyutan pas habis aktivitas apa atau pas habis makan apa ya? Pancingan yang halus. Kita pancing agar ide tentang pemicu nyeri itu keluar dari mulut mereka sendiri. Gue tangkap polanya nih. Kalau mereka yang mengidentifikasi sendiri, Contohnya gimana? kayak misalnya mereka jawab, iya sih nak, kemarin abis makan sate kambing berlemak kok malamnya lutut ibu kaku banget ya. Nah, itu dia tujuannya. Mereka nggak ngerasa lagi dikasih instruksi top-down dari petugas medis. Mereka merasa memegang kendali atas penemuan itu sendiri. Sangat empowering buat pasien. Terus di sumber materi juga ada dibahas soal menggunakan nyeri sebagai leverage atau tuas penggerak. Kenapa sih nyeri ini lebih memotivasi dibanding edukasi kesehatan standar? Ini adalah pemahaman yang mengubah paradigma kita di klinik. Seringkali edukasi kesehatan tradisional menggunakan ancaman masa depan. Contohnya kayak, awas Bapak nanti kena stroke. Iya, Bapak kalau makannya tidak dijaga, 5 tahun lagi bisa serangan jantung. Masalahnya, bagi otak manusia, ancaman 5 tahun lagi itu sangat abstrak. Otak sulit memproses urgensinya. Karena terlalu jauh di depan ya. Sebaliknya, rasa sakit itu tidak bisa diabaikan. Nyeri punggung yang membuat seorang ayah nggak bisa menggendong anaknya hari ini, atau nyeri lutut yang bikin ibu kesulitan beribadah, itu adalah krisis instan. Nyeri adalah pendorong perilaku yang paling absolut. Wah, itu insight yang tajam banget sih. Ancaman stroke 10 tahun lagi jelas kalah urgensinya, sama realita nggak bisa jongkok di toilet pagi ini. Makanya, gunakan nyeri mekanikal mereka sebagai tuas motivasi. Gimana ngomongnya? Bapak, kalau kualitas tidur kita perbaiki dan kita kurangi karbohidrat olahannya, radang di sistem saras Bapak akan turun. Dan nyeri punggung yang bikin Bapak nggak bisa gendong anak ini bisa jauh berkurang. Menohok banget itu. Motivasi intrinsik mereka akan langsung melonjak. Karena kita mengaitkan perubahan gaya hidup dengan kelegaan dari penderitaan yang mereka rasakan hari ini. Langsung connect ya? Inilah alasan fundamental kenapa Visio sebagai first contact practitioner memegang peran yang sangat revolusioner. Kita bisa memotong jalur penyakit kronis melalui pintu masuk keluhan nyeri otot dan sendi. Itu benar-benar mengubah cara pandang gua secara total soal fungsi klinik fisioterapi loh. Berarti ruang praktik kita ini sebenarnya adalah pintu gerbang ya? Pintu gerbang perubahan. Pasien masuk dengan niat cuma benerin engsel lutut atau ngerilis otot yang kaku, tapi kalau kita pakai pendekatan lifestyle medicine, mereka bisa pulang dengan kesadaran untuk merombak ulang sistem operasi kesehatan mereka secara keseluruhan. Betul sekali. Kesimpulannya jelas banget nih. Lifestyle medicine ini bukan sekedar ilmu tambahan pelengkap buat Visio. Ini adalah fondasi mutlak. Kalau kita mengklaim diri memberikan holistic care, maka diskusi soal tidur, stres, dan nutrisi itu wajib hukumnya. Harus masuk dalam asesmen standar. Mengedukasi gaya hidup bukan berarti kita melanggar batas profesi.
Justru itu cara kita untuk memastikan intervensi mekanikal fisioterapi kita jatuh di tanah biologis yang subur, bukan di tanah yang tandus. Sintesis yang sangat kuat. Intervensi mekanik secanggih apapun nggak akan pernah bisa bertahan lama di dalam ekosistem tubuh yang meradang. Memang sih butuh latihan buat nyelipin obrolan tentang stres atau diet secara luas ke pasien tanpa terdengar menggurui. Iya, itu seninya di situ. Tapi dampaknya akan mengubah arah kesehatan mereka secara permanen. Rasanya pembahasan kita soal sel, saraf, sampai motivational interviewing hari ini udah sangat komprehensif ya. Tapi sebelum kita benar-benar tutup sesi bedah materi ini, lo punya satu pemikiran provokatif nggak buat teman-teman fisio? Ada sih, sesuatu yang bisa direnungkan. Iya, sesuatu yang bisa bikin mereka mikir panjang pas lagi perjalanan ke tempat kerja besok pagi. Mari kita kembali ke konsep epigenetik yang kita bahas di awal tadi. Hal yang paling menakjubkan tentang switch metilasi yang menyalakan dan mematikan gen kita adalah sifatnya reversibel. Bisa diputar balik ya? Bisa. Proses itu bisa dibalik arahnya. Ekspresi genotip menuju penyakit kronis bisa diubah kembali menuju pemulihan jaringan jika lingkungan selulernya diubah. Wow. Jadi, saya ingin kalian merenungkan ini. Jika perubahan genetik bisa direkayasa ulang lewat intervensi gaya hidup, seberapa besar sebenarnya batas potensi kita sebagai fisioterapis? Dalam banget ini. Bahwa ketika kita menangani pasien, kita tidak sekedar memulihkan range of motion atau menurunkan angka visual analog skill nyerinya, tapi kita secara harfiah sedang mendesain ulang ekspresi genetik mereka di masa depan. Pertanyaan yang bikin kita sadar kalau tanggung jawab profesi ini jauh lebih besar dari sekedar merhatiin biomechanics tulang doang. Oke teman-teman fisio muda, setelah eksplorasi materi ini, gue tantang kalian semua untuk mengambil satu langkah kecil aja besok pagi pas lagi jaga di klinik atau puskesmas. Mulai dari yang gampang aja. Ya, saat kalian lagi lakuin assessment awal, sambil nulis di lembar rekam medis, selipkan satu pertanyaan kasual ini ke pasien lo. Ngomong-ngomong, tadi malam tidurnya nyenyak nggak Pak atau Bu? Pertanyaan sederhana tapi powerful. Bener. Mulailah dari gerbang sederhana itu, dengarkan tanpa menghakimi, dan lihat ke arah mana percakapan itu membuka jalan menuju kesembuhan sejati pasien kalian. Teruslah kritis, perkuat clinical reasoning kalian, dan ingat selalu tagline kita di Next Gen Physio, Movement Revolution.